Ya kalau orang-orang kan spaknum, malah saya petani kecil ya pakai yang udah paten seadanya ya Pak. Ini dulu beli berapa biji Mas? Dari 2. Terus? Ya saya tahan dulu berapa lama, kira-kira hampir 1 tahun. Merambat saya perbanyak, potong-potong seruas-seruas. Sekarang ada berapa Mas? Ya kalau sekitar 50 apa 60 sama yang di dalam ada Pak. Yang ada yang saya belum potong, terus ada yang di tembok. Itu masih ada. Jadi nunggu sampai berapa nih produksinya? Nah kalau ini ada stok yang hitungannya untuk induk ada, kayaknya udah saya lepas semua. Kalau untuk induk enggak, yang kayak nempel di pohon atau apa enggak. Gedenya kan bagus ini, lain sama waktu masih kecil. Nama saya Prima Sabto Adiono, mungkin terlalu ningrat kali ya, dipanggilnya Mas Keceng. Mas Keceng. Gitu. Mas Keceng sejak kapan sih lahir di mana terus kok bisa di Jakarta? Kalau saya aslinya dari Malang ya, Jawa Timur. Itu lahir saya di Malang, Jawa Timur. Kalau diceritain bagaimana saya bisa di sini, panjang gitu. Singkat katanya aja udah, saya dari bisnis hitungannya di Depok ini, dari setim yang gagal bangkrut, dan saya pengen bangkit lagi di dunia saya, yaitu tanaman hias. Diawalin dengan puring kura 10 polybag, 10 pot gitu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa bangkit lagi. Jadi harus dirembetin dulu di tembok. Udah di tembok, baru ujungannya kalau emang akarnya udah ini, baru akan bentuk. Udah jauh banget sama versi kecilnya. Nah, udah gedenya seperti ini nih. Oh, ini. Tapi prosesnya dari tadi nyampe segini 1 tahun itu belum tentu. Untuk sampai seperti ini. Ini ada kan yang rada masih panjang. Ada masih panjang juga ada. Nah ini yang rada panjang juga. Nah ini kan. Nah dia masih berbentuk seperti ini lama untuk begini. Kecuali dia dirembetkan di tembok gitu kan, jadi setiap akarnya ini dapat nutrisi. Langsung nanti daunnya ukurannya ini akan mendek. Jarak antar daun akan pendek. Tuh, masih lama tuh jadi seperti ini. Ini harga berapa Mas? Kalau dihitung ya hampir 100-an sih Pak, ada? 100. 100 pohon memang udah ada. Dijual berapa ini kalau di sini? Paling sekarang harga sekarang tuh kalau ukuran yang segini 250 nyampe 300.000 per daun. Seperti yang ukuran yang kecil tadi itu. Kalau yang sudah segini? Yang kalau udah segini udah sekitar 15 juta. Karena prosesnya yang sangat lama untuk bikin ini, nggak secepat yang sama yang lainnya. Kalau mau yang ngelihat yang di tembok ada. Boleh. Untuk tape tadi kan itu ya, apa namanya? Pak, diceklong Pak. Nah, dari tadi kan seperti ini. Kalau udah panjang seukuran yang tadi, itu nggak bakalan bisa mecah kalau nggak seperti ini. Tuh, ini kan udah mulai gede, mulai gede. Ini udah mulai mempendek nih. Jarak antara daun 1 sama 2 udah mulai 1 ruas. Jadi jaraknya udah beda. Nanti ini akan bentuk seperti yang di dalam tadi, yang kayak kupu-kupu itu Pak. Nih. Tuh, udah bentuknya udah beda. Udah mulai beda sama yang kecil. Nah, kan ini ada yang kecil. Tuh. Bentuknya udah mulai berbeda. Tuh. Udah kan sama gitu. Ya kan?
Dia harus mencapai ketinggian dulu, baru akan bentuk karakter aslinya dewasa. Saat dewasa dia karakternya akan beda saat waktu masih kecil. Oh, jadi menariknya tanaman beda sama tanaman lain kayak gini Kang ya? Jadi Iya, kalau ada. yang di Vibrea cataphyllum seperti itu. Hampir sama dengan dubia ya, yang kita punya dubia ini kan. Begini, gedenya ada yang dalam yang lebar banget itu. Yang bolong-bolong juga Monstera dubia itu. Oh, jadi ada daun kecil dirawat nanti mature-nya cantik gitu ya. Betul, betul. Ada yang berbeda dari karakter waktu dia masih kecil sama karakter dia udah dewasa itu sangat jauh berbeda. Kadang kan orang nggak tahu, dikiranya berbeda. Kalau kita yang emang ngerawat dari kecil nyampe gede, kita tahu ada perubahannya gitu kan. Ternyata gedenya seperti ini. Oh, gede begini kok mahal, kenapa? Lamanya itu soalnya untuk mencapai titik kesempurnaan itu lama. Hampir 2 tahunan lah kalau sampai yang gede tadi begitu. Ini emang dari dulu emang bisnis tanaman hias bagaimana? Kalau sebenarnya bukan dari dulu Pak ya. Kalau kita kan memang mungkin dari bawah dulu. Kita ngikut orang, kita mencintai tanaman gitu kan. Kita ngikut orang di tanaman, kita ikutin belajar cara taninya bagaimana, terus perawatannya itu bagaimana. Yang terakhir kalau kita bisa ngerawat, kita bisa tani, market. Nah, penjualannya bagaimana. Seperti itu sih yang kita pelajarin semuanya. Ya alhamdulillah sekarang ya banyak teman-teman dari pedagang ataupun teman-teman yang mereka buat pajangan langsung itu alhamdulillah datang. Dulu sempat main di tanaman sebelum Aroid ini. Sebelum di Aroid saya udah bermain tanaman itu di tahun 2016 kali ya, waktu boomingnya, mulai dari boomingnya Euphorbia, Adenium, langsung Anthurium. Nah itu kita sempat menikmatin gitu kan, sempat hitungannya kita sempat udah bermain di situ. Terus setelah itu udah tingkat kejayaan Anthurium turun, kita ya namanya roda kehidupan kan, kadang di atas kadang di bawah, kita hancurkan turun gitu, habis semuanya kita lari ke Depok hitungannya, tapi bukan di bidang tanaman. Saat saya mengawalin di tanaman itu merasa nyaman, ya udah memang mungkin itu jalan saya kan begitu. Dulu sebelum tanaman di apa Bang? Sebelum di tanaman, Balik ke sini main dia. aduh. Oke ya, saya buka dah nggak masalah. Itu dulu saya pernah di Pulau Gadung Pak. Di Pulau Gadung itu nyupir 27 Kampung Melayu sampai bahkan Metro Mini. Ya itu yang namanya arek itu pasti kenal, itu berarti saya. Cuman bukan ini yang saya cari, kan begitu. Nggak ada kenyamanan, nggak ada apa gitu kan. Kalau di jalan kekerasan udah pasti. Saya nggak betah di situ. Saya keluar, saya ke Steam, cucian mobil. Cuman di situ kan saya menguasain di Steam itu saya juga menguasain karena bisa modalnya berapa, ininya berapa. Toh cita-cita saya pengen jadi bos Steam kan begitu. Itu mungkin perlu jalan yang panjang. Akhirnya diajak orang ke daerah sini Palbun, Depok Palbun. Oke lah saya yang manajemenin gitu. Jadi di Steam itu ceritanya ya udah hampir bangkrut, terus bosnya nggak tanggung jawab. Nah saya buat makan, buat apa itu hasil dari ini saya sendiri yang beli puring 10 biji itu tadi, itu saya kembangin lagi, akhirnya ya udah mungkin saya dalamin lagi itu di tanaman. Berangkat dari puring ke aglo mau turun, barulah saya ke Aroid gitu. Ini berapa nih udah? Saat ini paling baru sekitar 800 pohonan lah Pak. Benar pohon. Rencana mau dibikin berapa? Nyampe 1000. Nyampe 1000 tanaman. 1000 tanaman. Sampai 1000 tanaman. Baru dilepas. Baru dilepas. Kenapa seperti itu? Nah, karena saya punya prinsip waktu itu saya punya duit hampir 1 tahun yang lalu lebih itu saya mempunyai duit itu 3 juta. 3 juta dalam 1 tahun ke depan gimana sih kita punya untung misalnya dari 3 juta menjadi 100 juta keuntungan bersih yang kita punya gitu.
Akhirnya terpilihlah tetasperma. Waktu itu ada harga waktu itu di Haji Ebot. Saya beli satu potnya 150.000. Saya beli 20 tanaman. Kalau misalkan nyampe 1.000, saya berpikir seperti itu. Kalau sampai 1.000 dijual dengan harga yang sama, 150.000, berarti kita mempunyai pemasukan tuh 150 juta. Anggaplah yang 50 juta itu biaya perawatan, modal, pot, dan semuanya gitu kan. Berarti kan yang 100 juta telak modal kita, keuntungan kita gitu kan. Dan sekarang pun harganya juga udah lebih dari 150.000 begitu per 3 daun. Ukuran 3 daun tuh lebih dari 150.000. Cuman rencana saya masih tetap di angka 150.000 di komitmen awal saya yang pertama. 3 daun 150.000, berbicara di kuantiti. Minimal per 100 baru akan mendapat harga 150 ribuan. Cuman kalau per 10, per 50 itu beda lagi. Yang jelas masih lebih murah ketimbang harga eceran gitu. Ini berapa tahun dapat kalau kira-kira? Hampir 1 tahun pas bulan depan ini, hampir 1 tahun pas. Februari depan 1 tahun pas. Gitu. Keunikan tetasperma kalau saya lihat sih dia hampir mirip dengan monstera, cuman dia nggak bisa gede. Terus kita naruh dimanapun, di dalam atau di luar, termasuk tanaman yang bandel. Terus mudah kita atur, nggak terlalu makan banyak tempat, meskipun medianya kecil, dia bisa hampir 2 meter mungkin ya, hampir 2 meter. Yang penting nutrisi masih ada, masih tetap sehat. Nggak seperti harus biar lebih gede, potnya gede gitu, nggak gitu. Bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kayak mau bikin huruf O atau apa kayak yang di luar negeri itu kan ada tuh yang kawat itu bisa. Nih. Kalau 100.000 nanti akan dapatnya minimal, kita bicara minimal Pak ya, minimalnya 3 daun seperti ini. Cuman pasti ada yang 4 daun gitu. Soalnya kita bicara di minimal 3 daun berarti ada yang lebih. Cuman kan kita bicara kuantiti dengan harga segitu gitu. Dilepas harga berapa Bang? Kalau per 100, kalau per 100 kita ngelepasnya jatuhnya 150.000 ya, berarti kan 15 juta. Itu kalau ngambil per 100. Kalau per 50 sekitar jatuh satunya itu 185.000 kalau per 50. Kalau per 10 200 ribuan. Kalau misalkan eceran mungkin kita nyamain lah Pak dengan yang lain gitu ya, 100.000 per daun. Kita kan jaga customer kita yang ngambil banyak kan gitu. Itu sama harganya sama yang lain gitu, 100.000 per daun. Kalau eceran cuma 1 apa 2 pohon gitu. Udah pasti sold out ya. Dibilang takut nggak laku atau gimana, yang inden udah banyak banget Pak yang inden. Cuman kita gimana ya, nggak enak aja megang uangnya barang masih belum ada 1.000 pohon gitu. Kalau memang sudah ada siap ready 1.000, kita pasti terima, mau transfer atau cash kita pasti terima. Soalnya ini kan masih belum ada 1.000, yang takut nggak dapet atau apa itu banyak, mau ngasih DP gitu kan. Kebanyakan orang jadinya bingung sendiri gitu Bang. Gitu. Feeling waktu itu gini, kalau harga aglo kan emang saat ini lagi naik lagi. Dulu harga aglo itu udah turun, udah mulai turun. Cuman saya feeling ingin ke Aroid, saya buka IG orang luar negeri kok main begini, kok main begini. Saya lihat tuh cakep juga. Di Indonesia masih baru beberapa aja gitu kan yang punya. Ya saya feeling aja, kenapa di negara saya ini murah gitu loh. Ya saya beli, saya kebetulan lagi murah, saya beli. Pengennya ya buat tani. Ketika nanti udah banyak kita menjualnya. Ya dari situ ternyata setelah saya nahan, setelah saya tani, ternyata harganya memang bener-bener menggila gitu kan.
seperti kayak Plomani, Mamei, Majestic, Splendid, itu kan dulu orang nggak ada yang lirik, bahkan nggak ada yang kenal gitu. Nah, baru sekarang kan harganya udah mulai tinggi gitu. Dan orang kan, saya dulu sering berasumsi begini, orang akan mengenal ketika harga tanaman itu tinggi gitu. Ternyata betul. Waktu dulu masih murah, orang mah nggak mau gitu, ah buat apa gitu, katanya buat apa, ya udah dijual murah. Kalau saya waktu masih murah ya, untung saya belanja, saya tanam, saya banyakin dulu, saya tanam di tanah, saya kembang biakin, ya alhamdulillah sampai sekarang ini. Itu feelingnya dapat dari mana, Mas? Kok itu bagus itu depannya, padahal kan kadang kalau lihat biasa aja nih pohon. Mungkin begini, karena kan mungkin hati kita udah nyatu sama tanaman kali Pak ya. Jadi kita kalau udah feeling lihat tanaman itu sebenarnya bagus, sebenarnya eksotik gitu kan. Cuman orang aja yang mungkin belum tahu, mungkin mereka akan tahu karena harganya mahal baru dicari tahu keunikannya apa, kebagusannya apa gitu. Kalau saya nggak, meskipun harganya murah, saya lihat ini kok nampak berbeda, terus ada keistimewaan sendiri, dari feeling aja sih sebenarnya itu. Potong sih. Udah potong? Oh, cucu. Ada lagi di sana sih. Mana? Di sana. Kita nggak situ? Itu ada. Ini ada. Saya dari dulu waktu belanja jarang banget beli langsung jual, saya nggak pernah seperti itu. Beli saya gandain dulu jadi berapa, baru nanti akan saya jual. Nah itu ya, makanya saya kadang orang banyak yang kesel, ini nggak dijual, ya kan karena saya tani kalau belum ada kopiannya belum dijual gitu. Masih ada lagi. Kita bawa. Ngarit. Kebeli kapan nih? Ini sekitar 1 bulan yang lalu loh Pak. Kondisi belinya masih 2 daun up. 2 daun 1, 2. Ini masih mucuk. Beli berapa? Ya, kurang lebih di angka, karena daunnya besar ya, 50 juta per daun. Kurang lebih segitulah gitu. Karena kalau yang harga 35 juta per daun itu biasanya ukurannya yang segini. Atau enggak bonggol, kalau pucukan biasanya lebih mahal karena lebih produktif naiknya lagi. Berani beli segitu? Ya sebenarnya sih berani nggak berani karena kita kan berinvestasi aja gitu kan. Seandainya kita begini, kalau menabung kan kita hanya menyimpan uang Pak gitu kan. Kalau investasi kan berarti kita menambah uang. Saya cuma menambahnya di bentuk tanaman. Oke lah, kita beli misalkan 2 daun waktu itu di angka kurang lebih 100 juta. Seandainya dia nyampe sini udah sekitar 6 apa 7 daun, kita jual di angka 35 atau enggak kita buat 25 aja per daun. Kita udah pulang modal Pak gitu. Udah untung lagi. Dan kita masih punya bonggolan lagi untuk selanjutnya kita jual kan gitu. Jadi nggak ada rasa takut sedikit pun gitu di tanaman.
Terus ada selalu dipotong Pak, entah itu tiap hari itu harus ada yang selalu dipotong, entah itu 2, entah 10, ya intinya entah dikit atau banyak, atau itu jenis biasa atau jenis koleksian, harus ada yang selalu kita potong tiap hari. Kenapa gitu? Itu prinsip saya seperti itu. Ya mungkin gini, oke saya potong hari ini, pemikiran saya ini nanti akan gaji saya yang akan datang. Entah itu maksudnya dapatnya gede atau kecil, yang penting kita udah nyiptain lapangan kerja buat kita sendiri, dan juga udah bisa nyiptain lapangan kerja untuk orang lain. Nah, gitu. Beli 25 itu. Nah, ya kan calon anaknya kan banyak Pak. Saya pikirnya ke depannya, bukan hanya ini kan, bukan untuk beli langsung saya jual gitu, enggak. Saya lihat prospeknya ke depannya, anakannya ini udah calon ATM nih. Jadi kalau kita potong atas ini, mungkin pertama ini akan keluar akar, kita jual ini. Bulan berikutnya mungkin ini, bulan selanjutnya ini, bulan ini selanjutnya terus yang ini. Ya taruhlah kita buat di angka 5 juta apa 7 juta begitu, ya masih udah lebih dari modal kita kalau udah kita hitung semuanya. Menciptakan ATM tanaman ya. Betul Pak, gitu. Cuman kan kita harus menguasain dulu, kita belajar dulu di mana yang prospek sama yang enggak, kan begitu. Berkah, kalau kita bilang berkah itu suatu rezeki, mungkin ya kita nggak bisa ngungkapinnya secara ini banget ya, karena saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, saya bisa ngebangun ini, bisa ngebangun itu ya dari tanaman semuanya gitu. Jadi tanaman itu suatu keberkahan yang membawa rezeki, kali ya, rezeki lah, berkahnya itu rezeki, mungkin rezeki buat saya dan keluarga saya, bahkan mungkin buat teman-teman saya semua yang di sini juga gitu.